Oke, untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham khususnya di sektor perbankan. Hari ini tanggal 9 Mei, untuk besok tanggal 10 Mei. Tapi sebelum masuk ke materi seperti biasanya disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan itu bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi analisa saya salah dan kesimpulan teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu Bank BCA hari ini tutup minus 0,83% ya untuk saham BBCA ke level 8.925. Untuk supportnya sih setelah Fibonacci masih di area sini, setelah teknikal masih di 8.875 dan untuk resistennya masih di 9.100 dan, kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham BBCA itu aslinya net sell 91 M loh, dan kalau kita cek dari kemarin untuk aslinya net sell 138,5 M. Jadi dalam 2 hari terakhir ini untuk aslinya cenderung, keluar ya di saham BBCA, jadi perlu hati-hati. Dan yang masuk itu asing juga sih, BK, AK, CC versi asing yang masuk, dan yang keluar CS, KZ, YURX ya, ini dari kemarin. Kalau untuk hari ini aja tanggal 9 yang keluar itu masih YU, KZRX, AK, dan yang masuk masih BK dan CC. Yang paling banyak 2 broker ini, BK masih, masuk ya di saham Bank BCA. Kalau lihat transaksi hari ini sih secara keseluruhan market utamanya BK, BK-nya net buy sih, jadi harganya, ya masih di area sini. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya masih akan, di area sini, di ini aja, di range area 8.800 75 itu area supportnya, dan resistennya di 9.100. Kemungkinan masih akan konsolidasi di area sini ya, selama nggak jebol aja di bawah 8875 dan BBCA masih, ya masih cukup aman mungkin ya, tapi kalau sampai jebol di bawah support ya, ya perlu hati-hati, apalagi di sini ada gap up yang belum ketutup dan lumayan lebar juga untuk kelas BBCA. Oke, itu saham BBCA sih, tapi kalau mau invest ya jangan buru-buru langsung all in di saham BBCA, siapa tahu bisa koreksi lagi lebih dalam ya. Oke, itu saham BBCA. Kalau untuk saya sih mending untuk besok ya, ya kalau mau entry aman sih gimana ya, di harga saat ini agak gimana gitu, kayaknya sih masih ada kemungkinan saham BBCA itu koreksi lebih dalam lagi, jadi ya bisa entry di harga yang lebih murah. Oke, itu saham BBCA. Tutup disclaimer, selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini gimana. Saham BBRI hari ini naik ya, tadi open gap bawah ya, mendekati area support ya, sempat nyentuh level 5.025 untuk saham Bank BRI hari ini, habis itu ditarik naik, jadi ada demand di area supportnya ini. Kalau kita cek untuk, transaksinya hari ini Bank BRI ngasihnya net sell. Dalam 2 hari terakhir ini net sell, dan untuk hari ini aslinya net buy loh. Jadi untuk hari ini masuk. Walaupun cuma 29,1 M, jadi belum terlalu banyak ya. Jadi kemarin tanggal 8 berarti jualan banyak untuk aslinya. Ya, kemarin net sell 155, cuman hari ini aslinya masuk lagi, tapi belum terlalu banyak. Untuk besok kalau lihat transaksinya Bank BRI hari ini secara keseluruhan market utamanya sih BK, YU. BK-nya net sell, 98,1 M, YU-nya net buy cuma 45,7. Jadi gimana ya, hari ini tanggal 9 ya, ada AK yang cenderung akumulasi sih ini 125, dan coba kalau kita cek dari awal bulan ya, untuk aslinya udah net buy 71 sih, jadi kadang masuk kadang keluar. Dan kalau kita cek dari, bulan April, awal awal bulan April net buy 3,6 triliun ya, jadi untuk aslinya sih masih, masih cenderung masuk sih, selama harganya nggak jebol aja di bawah 5.000 untuk saham Bank BRI masih cukup aman. Cuman kalau mau entry sih ya bagusnya deket-deket area 5.000. Semoga aja untuk saham Bank BRI bisa nyentuh level 5.400 ya, itu target kenaikan Bank BRI. Cuman nggak tahu juga ke resmi atau enggak, kita ikuti aja. Oke, itu saham Bank BRI kalau mau entry sih level yang cukup menarik, cukup bagus untuk, harga saat ini ya di dekat-dekat 5.000 kalau ada yang
jaga harga. Oke, untuk saham Bank BRI kalau lihat transaksi hari ini ada angka yang masuk 100 M-an lebih ya, jadi dan setelah untuk level tertingginya ini nggak koreksi lagi turun, semoga aja untuk besok masih bisa naik ya untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan kalaupun mau entry ya sebenarnya nanggung sih, kan kalau mending kalau mau entry dekat-dekat area support, cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang hari ini jebol juga ya, heeh, gagal mempertahankan posisinya di atas 5.100 untuk saham Bank Mandiri malah jebol breakdown. Jadi untuk level supportnya saat ini di kalau masih turun ya, di, 5.000, 4.975. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk saham Bank BRI, hari ini sih aslinya net sell ya, tadi, kalau nggak salah itu hari ini aslinya net sell di saham Bank Mandiri. Di saham Bank Mandiri hari ini tanggal 9, ya net sell 149 dan jualannya lumayan banyak loh. Jadi hati-hati yang belum punya posisi jangan buru-buru entry, soalnya ketika konsolidasi pun untuk saham Bank Mandiri itu sebagian aslinya cenderung keluar ya. Kita beberapa kali mengikuti untuk pergerakan Bank Mandiri ini ya untuk hari ini tanggal 9 secara keseluruhan, BBREGU jualan ya dan mereka yang jualan itu BBREGU versi asing, BBREGU TP BK GWAK versi asing, net sell, oh sorry, ini ya yang asing BBRE CC BK GWAK ya iya sih, asing yang jualan malah untuk BB ini 100% selling dan ditampung oleh lokal, jadi lokalnya masuk, aslinya jualan di saham Bank Mandiri. Kurang menarik ya untuk trading sih mending nunggu di bawah aja, dekat-dekat 5.000 mungkin di area 4.975 sampai area 5.000 di area situ sih untuk, momen yang cukup menarik untuk saat ini ya pada harga saat ini kalau mau entry menariknya ya di dekat-dekat area support-nya ini, dekat-dekat 5.000, 4.975. Oke itu saham Bank, Mandiri. Kalau menurut saya lihat transaksi hari ini aslinya juga jualan lumayan banyak, lihat candle-nya juga cenderung bearish kayaknya ada kemungkinan masih turun untuk besok. Selanjutnya kita cek, saham Bank BNI ya. Udah lama kita cek untuk saham Bank BNI harganya juga turun. Hari ini turun tipis sih 0,27% tadi sempat nyentuh level 9.050 cuman ada demand di area sini naik sih dan untuk area support resistennya saat ini supportnya ada di 9.000 dan resistennya ada di 9.109 area sinilah. 9.075, 9.175, 9.200 itu area resistennya untuk level saat ini. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BNI untuk hari ini tanggal 9 secara keseluruhan untuk aslinya net kayaknya net sell sih, bentar. Ya untuk hari ini tanggal 9 untuk aslinya net buy ya, bukan net sell, tapi net buy 40,1 M. Jadi aslinya masuk di harga bawah ini, yang masuk untuk aslinya di saham Bank BNI itu ada AK, BK, YU, CCRX, AG ya versi asing dan yang jualan untuk aslinya di saham Bank BNI itu paling banyak di ZP net sell 25 M dan GW net sell 8,3. Jadi hari ini aslinya net buy yang distribusi ini lokal ya, CCLG, KZ versi lokal net sell. Untuk besok lihat transaksinya sih, ini ada demand ya, jadi semoga aja bisa naik dan breakout di atas 9.100, 9.175, 9.200. Perhatikan aja level ini kalau mau entry sih ya mending nunggu breakout aja sih, cuman kembali lagi disclaimer ya, gimana ya untuk saham Bank BNI besok? Coba kalau kita cek dari harga, 28 April ya dari atas. Yang nampung paling banyak AK, yang jualan paling banyak ZP, dan ZP yang jualan ini ZP versi asing juga sih, dan yang nampung AK juga versi asing. Jadi dari atas itu, aslinya ada yang jualan dan yang net sell sama net buy untuk aslinya itu nggak beda jauh lah, hampir sama ini, cuma ada yang nampung, jadi untuk harganya semoga aja untuk saham Bank BNI itu ada yang jaga lah. Oke untuk saham Bank BNI, kalau menurut saya sih ada kemungkinan mungkin untuk besok
bisa jadi naik sih ngejar, resistennya mungkin akan, naik dulu sekiranya gagal breakout di atas, 9.200 berarti akan konsolidasi dulu sedikit di bawah resistennya ya. Oke itu saham Bank BNI, selanjutnya kita cek saham BBTN yang hari ini naik lumayan tinggi dan, iya hari ini ya naik 6% lebih untuk saham Bank BTN. Apakah naiknya itu disertai dengan akumulasi? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Bank BTN, untuk hari ini tanggal, 9 Mei untuk BBTN untuk ASINnya net sell loh. Sorry ini dari tanggal 28 ya, untuk hari ini tanggal 9. BBTN hari ini ASINnya masuk cuman 871 juta aja, nggak terlalu banyak. Sebagian tadi masih net keluar ya, yang keluar itu ZSQ, YU, BBNI, ZP ini versi asing dan yang masuk itu BKKZ, jadi sebagian masih masuk, sebagian keluar. Cuman setelah keseluruhan untuk hari ini saham Bank BTN ini lebih banyak yang entry, jadi diakumulasi oleh AZ, AI, CC, BK, tapi mereka lokal ya, lokal lokal sih, heeh, jadi ini lokal nih yang naikin. Gimana ya untuk besok? Ya ini sih close-nya pas ya, ini juga close-nya pas di, bisa dikatakan area resistennya secara histori, ya 1, 2 kali, 3 malahan waktu itu gagal breakout. Jadi untuk besok lihat aja di awal market, lihat aja ya untuk saham, Bank BTN ini apakah bisa hijau dan harganya itu dijaga di atas 1.300 atau enggak. Jadi untuk resisten level saat ini adalah 1.300, kalaupun langsung HK ya aman, mending nunggu, nunggu breakout aja ya, nunggu konfirmasi breakout, cuman tapi kalau gagal breakout ya mending wait and see aja dulu. Oke itu saham BBTN, jadi ya kesimpulannya seperti itu, kalau mau entry ya mending nunggu konfirmasi breakout, cuman gimana ya, ya lihat aja besok ya, kalau lihat, hari ini sih candle-nya lumayan kuat untuk tren bullish-nya, tapi secara broker summary, ini akumulasinya lokal. Oke untuk saham BBTN dan kalau kita cek dari awal bulan ini, ya cenderung ya masih diakumulasi lokal sini yang akumulasi ya, AZAI itu versi lokal. Oke itu untuk saham BBTN, jadi untuk besok perhatikan saja level 1.300 apakah konfirmasi breakout atau enggak, kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu. Tapi kalau berhasil breakout, kalau mau spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi sedikit tujuannya, kalau trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di pas 1.300. Selanjutnya kita cek saham Arto. Harganya hari ini naik sih walaupun cuma 3,13%, tapi masih di bawah, belum kuat ya. Jadi gimana ini untuk saham Arto? Kalau kita cek apakah udah mulai rame, kalau masih cenderung sepi berarti kemungkinan masih akan di bawah-bawah dulu untuk beberapa hari ke depan. Arto, cuman waktu kapan ya itu untuk aslinya mulai masuk loh. Untuk hari ini tanggal 9 untuk Arto secara keseluruhan ini ada NI yang akumulasi 11,6 M malah hampir 100, bukan 100%. Sebagian transaksi itu buy, selain NI ada BK ya, dan BK NI yang masuk ini sebagian asing. Malah untuk NI versi asing ini 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Jadi untuk hari ini aslinya net buy berapa? Netbuy 8,8 M dan kalau kita cek dari awal bulan ini untuk asnya udah netbuy 22, M ya, 22,02 M. Jadi di harga bawah ini untuk aslinya sebagian mulai nyicil sih, semoga aja seperti itu. Dan kalau lihat transaksi hari ini juga gimana ya, belum rame-rame banget sih. Kayaknya untuk besok sih tapi lebih banyak yang masuk. Bagian retail malah keluar di CC, YB, OD, XI ya keluar. NI yang masuk ini NI asing ya. Heeh. Ya kan, NI asing. NI asingnya NI lokalnya juga masuk 4,7 M. Jadi gimana ya? Ya kalau mau spekulasi buy sih untuk supportnya di sini secara histori di 1960. Cuman ya nggak tahu juga sih kapan mulai digorengin saham Arto, mungkin lihat, Bank Digital secara keseluruhan dulu ya, kalau ada sentimen positif baru mulai entry. Cuman kembali lagi disclaimer sih, kalau mau nyicil ini, secara histori harganya udah di bottom, cuman kalau secara valuasi ya belum bisa dikatakan murah juga. Oke itu saham Arto, kalau menurut saya sih untuk,
harganya mungkin akan sideways dulu mungkin untuk beberapa waktu ke depan ya. Oke itu untuk saham Arto, selanjutnya kita cek saham, BRIS. Udah lama juga kita nggak cek saham BRIS ini, harganya, masih di atas sih, lumayan nih. Maksudnya, masih trennya sih kalau kita cek dari, right issue setelah right issue untuk trennya masih cenderung uptrend ya, right issue-nya kan tanggal 16 Desember naik ya, beda kayak BBTN. Kalau BBTN habis right issue tadi malah turun ya, baru hari ini naik. Kapan BBTN itu right issue-nya? Oh di sini ya? Ya habis right issue malah nggak kuat naiknya. Dan untuk BRIS habis right issue naik, harganya juga masih di atas sih. Ya naik turun ya, semoga aja ini bentuk higher low, jadi kalau trennya masih bullish, ya ada kemungkinan breakout di atas 1600, 1820 sih. Ya setelah histori resistennya di sini 1820 dan kalau kita cek untuk transaksinya BRIS untuk hari ini secara keseluruhan sih aslinya jualan ya, ditampung oleh sorry untuk lokalnya jualan ditampung oleh asing ya, menarik ini. Ya ini kita bisa bareng-bareng untuk asing lokalnya DX, MGNI, KI, OD versi lokal Netsel dan ditampung diakumulasi oleh AI, AK, BK versi asing. Jadi untuk hari ini asingnya net buy lumayan banyak di saham BRIS ya. BRIS hari ini asingnya net buy 26,6 M, lumayan banyak karena valuasinya cuma 43 dan aslinya bisa netback 26,6, itu hitungannya lumayan banyak untuk saham BRIS. Jadi harganya nggak kemana-mana malah minus 0,28%. Jadi ya 1, 2, 3 hari ini konsolidasi nggak kemana-mana, mudah-mudahan sih untuk beberapa hari ke depan bisa breakout di atas 1820 dan melanjutkan tren bullish-nya. Oke untuk saham BRIS ya, dan untuk supportnya sih untuk level saat ini setelah history di sini ya, lower, higher low ini udah jadi support untuk BRIS 1660. Oke untuk saham BRIS kalau masih naik untuk besok, perhatikan saya level ini ya 1820 berhasil breakout di atas itu berarti, uptrend untuk tren, BRIS ya. Oke itu untuk saham BRIS ya, cukup menarik untuk hari ini aslinya masuk lumayan banyak dan mungkin ini aja dulu untuk analisa di sektor perbankan. Tetap, disclaimer ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.